Oke, selamat datang lagi ya di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar satu ide dari buku The Cheat Code tulisan Brian Wong. Iya. Dan idenya ini jujur aja lumayan provokatif. Mungkin ada yang bakal tersinggung sedikit. Judul babnya aja udah nantang banget. Kopi dengan Brian. Hahaha, iya kan? Judulnya aja udah langsung kena gitu ya. Coba deh Anda bayangin situasinya. Brian Wong ini kan pengusaha sukses ya. Betul. Dia cerita, dalam setahun itu dia bisa dapat sekitar 500 permintaan. Permintaan buat, ngopi-ngopi yuk. 15 menit kita brainstorming. 500. Itu kan lebih dari sekali sehari ya. Banyak banget. Dan respons dia buat semua itu gimana? Kira-kira begini, maaf, tapi sesi 15 menit itu cuma akan buang-buang waktu Anda yang berharga. Wah, Waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk benar-benar bertindak. Tajam banget kan? tajem banget. Nah, ini jadi titik awal kita. Kenapa dia lebih menghargai aksi ketimbang persiapan? Dan gimana filosofi anti ngopi ini jadi benang merah buat semua strateginya? Nah, yang menarik di sini kan bukan sekedar soal nolak ajakan ngopi. Ini tuh kritik buat budaya yang mungkin sering kita lihat. Budaya minta masukan tanpa henti. Ah, iya ya. Yang seringkali kalau kita gali lebih dalam, itu cuma kedok. Cuma alasan buat menutupi rasa takut untuk benar-benar mulai. Jadi cuma menunda aja ya? Betul. Wong bahkan bilang ada orang yang langsung klik sama nasihat ini, tapi banyak juga yang enggak. Dan buat yang enggak klik, menurut dia nasihat apapun enggak akan mempan. Wow. Ini nunjukin kalau yang dia bicarakan itu soal pola pikir yang fundamental. Jadi, yuk kita dalami bedanya mindset seorang pelaku dengan seorang penanya. Oke, jadi kalau bukan nanya-anya, bukan ngopi, terus apa dong solusinya? Nah, disinilah bagian serunya dimulai. Buku ini nggak cuma melarang, tapi ngasih alternatif, Iya. strategi-strategi yang isinya tuh kayak maksa kita buat langsung gerak meskipun rasanya, nggak zaman. Kita mulai dari yang pertama ya, strategi #2. Libatkan diri dalam sesuatu yang melebihi kemampuan Anda. Atau get in over your head. Ini konsep yang menurut saya kuat banget sih. Dia pakai analogi soal belajar renang. Oh, yang itu ya? Iya. Jadi katanya cara paling cepat ya udah langsung nyemplung aja ke kolam yang dalam. Tentu selama ada penjaganya ya. Ini bukan soal nekat buta. Oke. Tapi idenya adalah menciptakan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk belajar. Kalau kaki kita nggak bisa napak di dasar kolam, otak kita kan otomatis kerja 100 kali lebih cepat buat cari cara supaya nggak tenggelam. Perasaan yang sering muncul itu, ini lagi ngomongin apaan sih? Tapi justru perasaan bingung itu yang menurutnya luar biasa. Ada kutipan bagus dari dia. Perasaan itu keren banget, karena saya jadi belajar hal-hal yang saya bahkan nggak tahu kalau saya nggak tahu. Nah, Jadi intinya, kita diajak gabung ke klub, pura-pura bisa, sampai akhirnya beneran bisa. Fake it till you make it. kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini kan cara paling efektif buat keluar dari zona nyaman. Pertumbuhan sejati itu terjadinya di situ. Betul. Ini antitesis dari pendekatan yang aman, yang minim risiko. Kayak sekedar ngumpulin info pas ngopi. Selain itu, ini juga soal psikologi momentum. Aksi pertama, walaupun kagok, itu menciptakan energi buat aksi selanjutnya. Belajarnya sambil jalan, bukan nanya-nanya dulu gimana caranya jalan. Tunggu. Tapi kan di mana batasnya antara nyemplung yang produktif ini sama ya sekedar nekat gitu loh yang ujung-ujungnya gagal total. Gimana kita tahu kalau kita nggak lagi loncat ke kolam yang nggak ada airnya? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan dia menjelasin kok. Bedanya itu ada di penjaga kolam tadi. Maksudnya? Maksudnya, get in over your head itu bukan berarti mengambil resiko yang kalau gagal, hidup kita hancur. Bukan. Oke. Ini soal masuk ke proyek yang skalanya 1 atau 2 tingkat di atas kemampuan kita saat ini. Tapi masih dalam lingkungan di mana kita bisa dapat bantuan atau belajar dari kesalahan. Oh, oke. Jadi kayak ambil tanggung jawab presentasi ke klien besar gitu ya? Betul. Bukan langsung mempertaruhkan seluruh uang perusahaan buat ide yang belum teruji. Jadi taruhannya tinggi untuk memotivasi, tapi nggak sampai bunuh diri. Ah, oke, paham. Jadi ini soal calculated risk, bukan kecerobohan. Nah, sikap berani nyemplung ini kayaknya nyambung banget ke strategi berikutnya. Yang ini juga butuh mental baja sih. Apa tuh? Strategi #7. Jangan bertanya, umumkan,
Don't ask, announce. Ini bukan cuma tips tapi perubahan sikap yang radikal. Daripada minta izin yang otomatis nempatin kita di posisi pasif, kita justru menyatakan niat kita dengan percaya diri. Betul, betul. Menurut Wong, saat kita mengumumkan sesuatu dengan yakin, tindakan itu sendiri sudah memberinya semacam legitimasi. Ada efek psikologisnya ya. Ada banget. Orang lain cenderung berasumsi, wah, dia ngomongnya seyakin itu, pasti udah dipikirin matang-matang. Ini bukan sekedar mengendalikan narasi, tapi lebih dalam lagi, ini soal mewujudkan sesuatu dengan ucapan. Menciptakan ekspektasi. Persis, kita menciptakan ekspektasi publik yang memaksa diri kita dan orang lain untuk bertindak seolah-olah hal itu bakal terjadi. Contoh yang dia kasih praktis banget. Dia nggak nanya ke dewan direksi, kira-kira agenda rapatnya apa ya? Nggak. Terus gimana? Dia langsung kirim draft agendanya duluan. Dia nggak minta izin ke panitia acara, boleh nggak nanti saya cerita sedikit tentang perusahaan saya? Dia langsung bilang, nanti di sesi saya akan membahas tentang perusahaan saya. Ini kan mengubah dinamika kekuasaan total. Kita nggak lagi jadi peminta-minta, tapi jadi pemimpin. nah, tapi bukannya pendekatan kayak gini bisa jadi bumerang? Bisa dianggap, arogan, atau nggak mau kerjasama, atau malah ngerusak hubungan kerja kalau caranya salah. Bisa jadi, dan ini poin pentingnya. Wang nekenin ini bukan soal jadi orang yang seenaknya sendiri. Ini soal inisiatif yang didasari persiapan. Oh, jadi ada PR-nya dulu? Harus. Mengumumkan itu bisa efektif kalau kita memang udah ngerjain PR kita. Udah riset, udah punya rencana, dan apa yang kita umumkan itu adalah langkah maju yang paling logis. Jadi kita bukan bilang, pokoknya harus begini. Tapi lebih ke, ini rencana yang sudah saya siapkan, saya yakin ini jalan terbaik. Ada masukan untuk menyempurnakannya? Ini mengundang kolaborasi, bukan meminta izin. Esensi dari pepatah, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oke. Jadi kita yang jadi lampu hijaunya, bukan nunggu lampu hijau dari orang lain. Proaktif bukan diktator. Kuncinya di persiapan di baliknya. Menarik. Nah, itu dia. Semua strategi ini keren-keren. Tapi rasanya semua ini cuma bisa jalan kalau kita udah ngeberesin satu musuh besar di baliknya, kan? Rasa takut. Tepat, yaitu rasa takut itu sendiri. Takut gagal, takut kelihatan bodoh, takut sama hal yang nggak kita tahu. Ngopi dengan Brian itu kan sebenarnya cara yang nyaman untuk menenangi rasa takut itu, tanpa harus benar-benar menghadapinya. Iya. Rasanya produktif. Padahal cuma menunda. Persis. Tepat sekali. Ketakutan itu biang keroknya, dan buku ini ngasih beberapa alat praktis buat melumpuhkan rasa takut itu. Salah satu yang paling simpel tapi paling ampuh adalah strategi nomor 13. Tanyakan pada diri sendiri, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Ini klasik tapi sering kita lupakan. Kita sering banget kejebak dalam skenario kiamat versi pikiran kita sendiri. Betul. Padahal, kalau kita berhenti sejenak dan benar-benar merincinya, oke, kalau proyek ini gagal, apa skenario terburuknya? Seringkali jawabannya nggak seserem yang kita bayangin, kan? Jauh lebih nggak serem. Mungkin kita rugi sedikit uang, atau malu sebentar, atau harus kerja lebih keras bulan depan. Bukan akhir dari dunia. Bukan akhir dari dunia. Secara psikologis, ini namanya cognitive reframing, pembingkaian ulang kognitif. Rasa takut itu paling kuat saat bentuknya masih abstrak dan gak jelas, kayak monster di bawah tempat tidur. Iya. Dengan mendefinisikan skenario terburuk secara rasional, oke, paling buruk saya kehilangan 5 juta rupiah dan harus lembur 2 minggu, kita kayak nyalain lampu. Dan monsternya ternyata? Ternyata cuma tumpukan baju kotor. Rasa takutnya kehilangan kekuatan emosionalnya. Kita jadi bisa bikin keputusan yang lebih logis untuk tetap maju. Wong ngomongnya blak-blakan banget soal ini. Dia bilang, kalau kamu melihat setiap masalah besar seolah-olah hidupmu akan berakhir, kamu mungkin nggak akan berhasil jadi pengusaha. Kasar, tapi ada benernya ya. Mungkin kedengarannya kasar ya, tapi ini menyoroti betapa pentingnya menjaga perspektif. Ini nyambung lagi ke kopi tadi. Orang cari kepastian dari orang lain karena mereka melebih-lebihkan konsekuensi dari kegagalan. Bener juga. Kalau kita sadar skenario terburuknya bisa kita atasi, kebutuhan buat divalidasi orang lain itu jadi berkurang drastis. Dan ada satu lagi lapisan dari rasa takut ini yang sering nyamar jadi sesuatu yang positif. Sesuatu yang kita kira adalah kecerdasan. Padahal, sebenarnya cuma manifestasi lain dari ketakutan. Oh, apa tuh? Ini dibahas di strategi 19, jangan terlalu pintar hingga merugikan diri sendiri.
Don't outsmart yourself. Wah, ini kena banget sih. Overthinking. Kita sering mengira orang yang paling banyak menganalisis, yang mikirin skenario A sampai Z, itu yang paling pintar. Tapi menurut Wong, itu justru jebakan. Persis. Dia berpendapat kalau overthinking itu produk dari rasa takut, bukan kecerdasan. Gimana tuh maksudnya? Kita pakai otak kita buat membangun labirin skenario yang rumit, bikin rencana darurat buat rencana darurat, yang sebenarnya itu semua cuma cara canggih untuk menunda tindakan. Analisis paralisis ya. Tepat. Rasa takut membuat kita berpikir berputar-putar, mencoba mengantisipasi setiap kemungkinan, yang pada akhirnya malah bikin kita nggak bisa gerak sama sekali. Dia pakai analogi dari film The Princess Bride, yang pas banget. Ada satu adegan di mana seorang karakter berpikir super rumit, berputar-putar soal cangkir anggur mana yang ada racunnya, sampai akhirnya dia kelumpuhan analisis dan kalah. Nah, itu gambaran sempurna tentang gimana pikiran kita sendiri bisa jadi musuh terbesar. Dan kutipan pamungkas dari bagian ini adalah, Apa tuh? jalanan di Silicon Valley itu dipenuhi oleh orang-orang yang memikirkan begitu banyak rencana darurat sampai tidak ada satupun yang selesai dikerjakan. Wow, itu observasi yang tajam banget. Orang-orang super pintar yang idenya nggak pernah jadi kenyataan karena mereka terlalu sibuk mikirin cara agar idenya tidak gagal. Benar. Oke. Jadi sekarang semuanya nyambung. Mencari terlalu banyak nasihat. Yang jadi inti dari masalah kopi dengan Brian itu. Strategi 40. Dan overthinking dari strategi 19. Itu ternyata cuma dua sisi dari koin yang sama ya. Tepat. Keduanya adalah kelumpuhan tindakan yang berbahan bakar rasa takut. Dua-duanya itu alibi. Alibi yang canggih untuk menunda momen kita harus benar-benar loncat ke kolam yang dalam itu. Bener juga. Setelah ngopi, kita merasa sudah dapat masukan berharga. Setelah overthinking, kita merasa sudah melakukan persiapan matang. Padahal, pada kenyataannya, kita belum langkah 1 sentimeter pun. Belum ngapa-ngapain sama sekali. Belum. Filosofi Wong ini adalah panggilan untuk memutus siklus itu dengan tindakan nyata, sekecil apapun itu. Jadi kalau kita balik lagi ke ide awal ya, kopi dengan Brian, setelah kita bongkar semua ini, pesannya jadi lebih jelas. Ini bukan soal jadi orang yang sombong atau antisosial. Bukan sama sekali. Ini tantangan yang provokatif untuk memprioritaskan aksi di atas obrolan. Betul sekali. Argumennya adalah waktu adalah aset kita yang paling berharga. Menghabiskannya untuk percakapan yang sifatnya masih hipotetis, masih kalau-kalau, seringkali nilainya jauh lebih rendah dibandingkan menghabiskannya untuk tindakan nyata. Bahkan kalau tindakannya gagal, Bahkan kalau gagal. Kenapa? Karena kegagalan itu memberikan data, memberikan umpan balik yang konkret. Obrolan di kedai kopi, paling banter cuma ngasih opini. dari obrolan kita jadi kelihatan benang merahnya, ide anti ngopi ini terhubung langsung dengan strategi nyemplung ke situasi sulit, terus mengumumkan niat kita dengan berani, dan yang paling dasar, menghadapi rasa takut kita secara langsung. Intinya, momentum itu diciptakan oleh tindakan, bukan oleh rencana untuk bertindak. Setiap langkah kecil memberikan pelajaran yang jauh lebih mahal harganya daripada selusin obrolan. Jadi pembelajaran sesungguhnya bukan di kedai kopi. Di arena. Seperti yang Wong bilang di strategi lain, ini kayak pembalap mobil yang terus-menerus melaju di sirkuit yang sama, bahkan dengan mata tertutup, sampai dia hafal setiap tikungan dengan hatinya. Oh, itu pengetahuan dari pengalaman ya, bukan teori. Dari pengalaman, dari otot, bukan dari teori di atas kertas. Memang nasihat-nasihat Wong ini mungkin konteksnya sangat kental dengan dunia startup dan bisnis. Tapi kalau dipikir-pikir, ini relevan banget buat kita semua. Universal ya? Universal. Coba deh, Anda renungkan. Dalam hidup Anda sekarang, baik itu di pekerjaan atau urusan pribadi, ada nggak pertemuan kopi versi Anda sendiri? Aktivitas apa yang Anda lakukan berulang-ulang yang terasa produktif, tapi sebenarnya cuma jadi alasan untuk menunda mengambil langkah pertama yang nyata dan sedikit menakutkan itu? Mulai melakukannya.